Operasi garis dalam ini sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam. Termasuk demo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, geng Solo ya diduga dalam rencana makar terhadap Prabowo. Nah, ini disampaikan oleh Tarmizi Yusuf. Jadi menurut beliau ya, Prabowo mulai membuka tabir sebut gelombang demonstran mengarah makar. Jadi adanya upaya makar dikonfirmasi langsung oleh Prabowo setelah bertemu 7 ketua umum partai politik di istana pada hari Minggu kemarin 31 Agustus 2025. Jadi pertemuan itu ya dilihat tidak hadirnya yaitu anak haram konstitusi alias Gibran. Bahkan menurut pengamat intelijen ya, Prabowo ini masuk jebakan geng Solo. Ini skenario 98 yang akan dimodifikasi. Nah, bila demonstrasi ini meluas dan berlanjut beberapa hari ke depan, posisi Prabowo ini bisa terancam. Tidak tertutup kemungkinan ya, masa binaan ini akan melakukan kerusuhan yang lebih brutal. Jadi muncul letupan baru ya pasca amuk massa pada tanggal 28 sampai 29 Agustus 2025. Demonstran mengarah tragedi 98 yang diduga dirancang oleh geng Solo. Jadi ada dugaan kuat ya bakar-bakaran yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia ini adalah by design. Masa binaan atau invisible hand terorganisir. Jadi ada kesan kuat ya aparat melakukan pembiaran terhadap perusakan beberapa kantor DPRD, Polsek dan fasilitas umum. Pembiaran agar tercipta kesan mencekam dan menakutkan di masyarakat. Memang kita lihat ya terjadi penjarahan. Memang ada aparat di situ tapi dibiarkan begitu saja. Jadi disinyalir ada dugaan kuat mobilisasi massa atau invisible hand di luar massa demonstran mahasiswa dan buruh. Jadi kita lihat kemarin ada massa yang sengaja melakukan perusakan dan penjarahan di Jakarta dan meluas di berbagai kota di Indonesia. Jadi kerusakan, pembakaran, penjarahan dilakukan supaya untuk menghilang rasa kepercayaan rakyat ya kepada pemerintah Prabowo. Jadi agar ada desakan kuat ya supaya Presiden Prabowo didesak mundur. Jadi sudah tentunya nanti ya anak haram konstitusi alias Gibran yang akan menggantikan Prabowo dan ini kemauan mereka. Nah, bila Presiden Prabowo ini ya salah kalkulasi, maka tragedi 98 comeback ya, dan benar-benar akan terjadi, maka Presiden Prabowo akan lengser dan akan digantikan oleh Gibran. Jadi banyak sekali masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat ya, dan dari netizen supaya baiknya Prabowo ya, segera mencopot Kapolri Listio Sigit dan menteri-menteri yang terafiliasi dengan Jokowi, geng Solo. Jadi cukup banyak kita lihat menteri-menteri yaitu orang-orangnya Jokowi di pemerintah Prabowo. Jadi cukup banyak saran-saran dari tokoh-tokoh masyarakat supaya dicopot semua menteri orang-orangnya Mulyono. Jadi tidak cukup dengan menonaktifkan yaitu anggota DPR ya dari fraksi tertentu. Tetapi Prabowo harus melakukan seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, radical break, yaitu mencopot semua menteri-menteri Mulyono, termasuk seperti Sri Mulyani ya. Dan juga ya mendengar masukan yaitu proposal dari Purnawirawan TNI memakzulkan Gibran. Memang masuk akal sekali ya demonstrasi kemarin itu dimanfaatkan oleh geng Solo. Karena sebelumnya memang kita pernah lihat ya setelah Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, yaitu kader PSI pendukung Jokowi garis keras sampai ingin menggulingkan atau melengserkan Prabowo. Jadi narasi untuk menggulingkan Prabowo ini sudah muncul sebelum aksi demonstrasi ya. Ini sudah diucapkan oleh mereka yaitu pendukung-pendukung setia Jokowi. Jadi tidak heran jika aksi demonstrasi kemarin ini benar-benar memang dimanfaatkan oleh mereka. Seluruh rakyat Indonesia diundang untuk turun ke jalan demo pada tanggal 25 Agustus 2025. Kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Anda ingin negara Republik Indonesia terpecah belah menjadi berkeping-keping. Kalau itu bukan niat Anda, di antara dua itu bukan niat Anda, jangan. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya.
Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk dihukum. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Jadi kalau kita lihat tahun 2025 ya, polanya agak berbeda sedikit. Jadi ada spekulasi adanya konspirasi geng Solo dengan isu tragedi 98 yang akan terjadi lagi. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Operasi garis dalamnya sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam. Termasuk demo ini. Tidak lazim ketika polisi begitu membuka ruang untuk tentara masuk terlibat dalam penanganan demo. Karena bagi polisi, ini adalah bentuk superioritas polisi yang nggak boleh diganggu-gugat. Paling mengerikan lagi, saya lihat Asintel Kostrad kemarin memberikan pengarahan kepada massa demonstran. Waduh, ini kerawanan. Kalau saja terjadi perlawanan atau terjadi tindakan, misalnya pelemparan, satuan tempur loh, Pak. Kostrad. Kehadiran pasukan tempur pada saat kemarin itu bagian dari sebuah skenario menurut Bapak? Tentara tanpa sadar digiring ke Gelinggrun, ya kan, oleh Parcok ini. Inilah political terrorism. Karena apa? Sasarannya terukur, terpilih, yaitu anggota dewan, gitu. Agar DPR jangan coba-coba melakukan upaya pengungkapan kasus-kasus Jokowi pada masa lalu, apalagi pemaksulan Gibran. Kelihatan sekali bagaimana mereka membagi tugas. Kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman, ini bisa di bawah satu kendali. Ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Pertarungan jalanan antara geng Solo dengan Istana sudah dimulai. Memang ini penuh gerakan tertutup, Bung, di dalam demo-demo ini. Pasti gerakan-gerakan tertutup yang harus bisa diselami oleh kekuatan pikiran intelijen. Berseliweran gitu, informasi-informasi, turunkan Presiden Prabowo, naikkan Gibran. Ini siapa? Tanpa sadar, Prabowo sedang melakukan bunuh diri terhadap pemerintahannya dengan cara membiarkan orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas tetap berada di lingkaran kekuasaannya. Harus kita ingatkan itu. Prabowo bisa dilabeli tokoh anti demokrasi. Nah, padahal cap ini kan adanya pada diri Jokowi. Indeks demokrasi Indonesia di era Jokowi adalah yang terburuk di era reformasi. Seperti melempar getahnya ke pemerintahan baru Prabowo Subianto. Saya mengingatkan Presiden Prabowo, jika Anda berkompromi politik dengan Jokowi dan kroninya, satu persatu justru akan menusuk Prabowo, bukan hanya menusuk dari belakang, tapi juga menusuk langsung dari depan. Penasaran nggak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi itu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya, adanya pengolahan emas ya sebanyak 109 ton. Juga masalah mantan Dirjen Perkereta di Kemenhub, juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Asia Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah untuk membongkar pagar laut dari Tangerang. Dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategis nasional untuk PIK 2.
17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap, ya. Heri Adrianto, anak dari Jokowi, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Rijal Holid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Rijal Holid menghubungi Pak Hasim Joherikusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi dinyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor. Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Pasti ingat kejadian itu. Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni, ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya ada konservasi, ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya ada PT KW Sejahtera Mining, itu adalah perusahaan milik Aguan, ya, kemudian dicabut izinnya. 26 Juni, terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Rijal Holid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, ia melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Rijal Holid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor serta barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi. Ya, mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini? Yuk, silakan tulis di komen. Setelah malam mencekam, melihat minggu pagi warga berlari, menyapa dengan damai, menyadari gue bahwa hal sekecil ini baru berharga ketika sudah hilang. Jangan sampai demokrasi kita, kebebasan kita, kemerdekaan kita, baru kita sesali ketika sudah hilang. Hilang direnggut oleh kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Hilang di tangan senjata dan brutalitas aparat. Ketika para eksil dulu tahun 66 dikirim ke luar negeri dan gak bisa pulang, mereka gak pernah sadar bahwa Orde Baru itu 32 tahun lamanya. Ketika mahasiswa era Orde Baru dimulai, mereka gak pernah sadar bahwa mereka akan dibungkam 32 tahun lamanya. Jadi banyak kejadian di mana negara demokrasi itu jadi hancur di tangan yang bersenjata. Rakyatnya awalnya nggak menyadari, dikira bakal instan, tahu-tahu bertahan begitu lama. Jangan sampai kita terlambat menyadari itu, teman-teman semua. Buat kita yang masih bisa lari pagi di minggu ini, belum tentu bisa lagi loh di minggu depan. Bisa jadi banyak tank-tank dan juga senjata di kiri dan kanan kita. Buat kita yang masih bisa nge-tweet, live TikTok, buktinya aja sekarang udah dibungkam. Jadi banyak hal yang sekarang kita rasakan begitu terkesan sepele, tapi ternyata sangat-sangat berharga. Jangan sampai lagi-lagi kita baru merasakan itu berharga ketika sudah hilang di tangan senjata. Dan ini disampaikan oleh Arani Rankara, pemerhati politik dan telik sandi yang lama mengamati dinamika kekuasaan di balik layar. Menurut dia, ya, karena di dalam lingkaran kekuasaan dia sendiri, itu sedang ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dia. Dan di dalam artikel yang juga dikemukakan oleh Jakarta1.com ada dugaan bahwa Prabowo itu sedang dipermainkan oleh lingkaran dalam beliau, diupayakan supaya dia bisa digantikan atau jatuh. Kalau memang ini benar-benar data yang sahih, ya, kita patut bertanya, di tengah Indonesia sedang sibuk mempertahankan yang namanya bagaimana kita tetap bisa berdiri sebagai sebuah bangsa,
bagaimana rakyat kita supaya bisa tetap hidup dengan baik. Nah, harusnya di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, harusnya kita juga berupaya agar yang namanya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan juga politik Indonesia itu stabil. Tapi ternyata ada gerakan-gerakan politik, bahkan diduga ini adalah bagian dari operasi senyap ya, untuk kemudian mendelegitimasi Prabowo Subianto agar namanya buruk, sehingga kemudian suatu saat bisa digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ini yang kemudian bagi saya ini adalah suatu bukan saja operasi senyap, tapi memang ada operasi yang di depan mata. Sebagai contoh, bagaimana menteri-menterinya dulu adalah bagian dari kabinet Jokowi yang kemudian dengan bangga menyatakan Jokowi adalah mantan bos saya, bahkan masih menjadi bos saya. Kalau saya jadi Presiden Prabowo Subianto, tentunya saya akan menggeser orang-orang semacam itu, karena itu berarti mereka tidak loyal kepada Presiden, melainkan mereka masih memiliki loyalitas ganda kepada Presiden pendahulunya. Dan kalau ini kita lihat juga, gerakan-gerakan politik semacam ini, itu juga kadang-kadang kita bertanya, apakah ini untuk menjadikan Indonesia lebih baik, ataukah ini adalah bagian dari kepentingan untuk membangun apa yang disebut dengan dinasti politik Jokowi. Kalau ini terjadi, benar-benar yang namanya Joko Widodo masih lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarganya ketimbang kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan. Yang membunuh warga kan polisi, yang bikin kesal kan anggota DPR, yang bikin susah kan pemerintahan Bapak. Kok malah kami yang dituduh makar? Lagian nih Pak, pembakaran fasilitas umum dan juga penjarahan, itu kan janggal banget kelihatannya. Kami ini Pak, mana mungkin sih bisa ngebakar fasilitas umum secepat itu kalau nggak punya alat yang proper? Dikata warga pengendali api semua kali. Lagian nih Pak, masyarakat pendemo kemarin itu semua lulusan pendidikan biasa, bukan lulusan pendidikan Hogwarts. Nggak punya elemen-elemen sihir yang bisa ngebakar fasilitas umum secepat kilat. Lagian juga nih soal penjarahan, kita kan tahu setelah rumahnya Mas Harun dijarah, itu rumah beberapa anggota DPR yang emang jadi sasaran amuk warga, itu rumahnya tuh udah dijagain anggota TNI. Pas penjarahan terjadi, itu kok malah rumahnya dibiarin aja sama aparat-aparat yang ngejaga di situ. Itu kan aneh banget. Kayak emang disengajain gitu loh. Kayak emang diorkestrasiin. Masa nggak ngerasa sih? Nah, yang lebih aneh lagi nih, pembakaran server optik. Orang yang ngebakar server optik itu pasti orang yang tahu lokasi dan cara atau mekanisme di mana nge-turn off server optiknya. Kalau nggak tahu ya mana bisa Pak. Saya aja nih Pak, kalau internet di rumah mati, saya nelpon teknisi. Agak ada tuh kepikiran nyari server box terus troubleshoot sendiri. Nggak tahu password Pak. Repot dah jadi WNI ya. Udah polisinya pembunuh, presiden tukang gaslight, wapresnya Gibran. Kenapa sih kalau Sri Mulyani mundur? Hah? Emangnya orang yang ngerti keuangan di republik yang besar ini, ya, ratusan juta orang ini, orang-orang hebat yang begini banyak, hanya Sri Mulyani yang ngerti keuangan? Hah? Kenapa sih? Dari semenjak zaman SBY, Pak Jokowi sampai Prabowo dia jadi Menteri Keuangan, hah? Prestasinya tuh hutang kita makin menggunung. Kan cuma ngatur naikin pajak. Kenapa kok kita kayak kalau dia mundur tuh kayak Indonesia tuh bakal gelap, bakal hancur, bakal... Lu justru dia menjabat tuh Indonesia hancur, Indonesia gelap, Indonesia penuh hutang sampai anak cucu. Ya mundur aja Sri Mulyani. Ya, rakyat udah nggak suka. Kenapa sih pejabat Indonesia ini kalau rakyat nggak suka kok dia ngotot masih bertahan ya? Sri Mulyani ada beberapa menteri yang nggak disukai sama rakyat itu. Anda mundur aja. Mundur, Anda nggak disukai rakyat, nggak malu apa? Anda megang jabatan, tapi kalau rakyat nggak suka, Anda harus malu. Setelah 200 meter. Itu. Gua tuh males banget belain Pak Prabowo, tapi kalian tuh harus sadar temen-temen. Demo kali ini itu dimanfaatkan oleh lawan politiknya Pak Prabowo. Gue tuh nggak suka banget sama Pak Prabowo, gue nggak suka kebijakannya dia, tapi gue lebih nggak rela kalau misalkan wakil presiden kita yang naik jadi presiden. Karena kita udah tahu banyak banget gembas-gembus untuk melengsarkan Pak Prabowo. Guys, kalau Pak Prabowo lengser, yang naik itu keluarganya Solo. Gak akan lebih baik, demi Allah ini mah. Dan lu lihat sekarang, semua orang udah ngomong, terbukti. Gue tuh udah ngomongin ini dari tanggal 21. Gue udah bikin bermacam-macam konten peringatan tentang ini. Gue bikin konten yang ini, gue kasih lihat kalian video hoax tentang wakil presiden kita.
Gua sampai bahkan ngetek Bang Ferry Irwandi dan gua jelasin pakai teori FST dan masih banyak lainnya, dan orang-orang ngecap gua sebagai buzzer DPR, buzzer pemerintah. Gua dikatain gak suka pemerintahan sekarang, bahkan dari pendukung A, pendukung B, pendukung C itu nge-framing gua semua. Gua udah bilang temen-temen, demo DPR ini itu bener tapi riskan dimanfaatkan demi suatu kepentingan politik praktis. Dan sekarang makanya jangan demo, jangan turun dulu. Kenapa? Karena kericuhan ini tuh mau dibuat, diciptakan demi suatu keuntungan politik praktis. Ayo kita bersuara di media sosial, kita tetap berlawan, kita tetap berjuang. Tapi sekarang tahan diri dulu teman-teman. Terima kasih semuanya, stay safe dan tetap berjuang. Dari sebelum presiden dilantik, kita sudah berikan saran, kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau Presiden Prabowo mau menjadi presiden yang dicintai habaib, dicintai ulama, dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saran saya cuma satu, Jokowi dan kroni-kroninya jangan lagi dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja saudara, jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya, saya sebutkan ada sekian belas saudara, sekian puluh, saya sebutkan, ini jangan dipakai. Kalau Anda pakai, Anda akan rusak, dibuat hancur. Sudah kita sampaikan dari setahun yang lalu. Tapi yang terjadi apa? Begitu pelantikan, begitu dibentuk kabinet, yang kita sebutin justru dipakai semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, saya anggap, kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihat, ya. Akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian, coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin, rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Nah, kenapa di daerah-daerah pajak itu banyak naik? Ya karena Kementerian Keuangan menekankan, ini pendapatan dari daerah mesti besar, di sektor pusat mesti besar. Ini kita punya utang ribuan triliun. Bagaimana cara bayarnya? Ambil aja dari rakyat, saudara. Makanya tadi saya katakan kok menteri jadi preman tukang pala. Saudara, Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala sebagai seorang filosof dalam urusan sosial politik mengatakan kalau suatu negeri, saudara, sudah mengandalkan biaya pembiayaan negaranya dari pajak, itu tanda kalau negeri itu bangkrut, saudara. Ini negeri bangkrut, nggak usah ditutup-tutupi, saudara. Nggak usah ditutup-tutupi, jangan dikorbankan rakyat untuk bayar pajak ini, pajak itu. Jangan pajak, saudara, kekek rakyat. Udah gitu seenaknya menteri mengatakan pajak kan sama zakat. Enak betul, saudara. Dalam Islam zakat dikenakan kepada orang kaya, orang miskin nggak kena zakat. Pajak miskin kaya dicekek semua, bahkan yang miskin lebih dicekek. Buktinya mana? Habib jangan memfitnah. Buktinya anggota dewan kaya-kaya nggak kena pajak. Pajaknya dijamin oleh negara. Rakyat yang kecil-kecil, saudara, sampai tukang ojek bayar aplikatornya aja begitu besar, saudara. Belum lagi kena pajaknya. Ini mesti diatur. Pajak itu nyekek rakyat, saudara, buat nempanin pejabat. Jadi jangan disamakan pajak dengan zakat. Kira-kira jelas tidak? Bukan, itu bukan solusi. Nah, kalau presiden mau tahu solusinya bagaimana? Dulu kita udah kasih saran, cari yang benar. Kan Nabi udah kasih tahu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'a. Kan yang pintar banyak. Saya mau tanya jujur sekali lagi nih sama yang hadir sini, orang Indonesia yang pintar banyak gak? Banyak gak? Yang benar banyak gak? Yang bagus banyak gak? Yang sarjana banyak tidak? Kenapa bukan mereka yang dipakai? Kenapa yang dipakai pelawak? Yang dipakai artis, yang dipakai influencer, yang nggak ngerti untuk urus negara? Masya Allah. Nah, jadi jangan salahin saya. Kalau di mana-mana, Habib Yusuf marah-marah melulu. Bukan marah. Ini kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya memang amar ma'ruf nahi munkar risikonya banyak. Saudara, ya dipanggil, yang ditangkap, yang dipenjara berkali-kali. Saudara, buat diserbu sama PWI. Nah, itu kan resiko juga, saudara. Kemudian laskar juga, saya punya santri 6 dibunuh. Itu resiko perjuangan, saudara. Tapi kita nggak boleh mundur, enggak. Rakyat nggak boleh ditinggal. Ini kalau ulama semua lari, Habib semua lari, umat ditinggal. Ini besok gedung di Jakarta dibakar semua ini, saudara. Benar-benar hati-hati, saudara. Makanya ulama dalam kondisi begini, habaib ulama serta kiai nggak boleh ninggalin umat. Ini saat-saat umat betul-betul perlu rangkulan, perlu sentuhan, perlu untuk diajak. Yuk kita bicara bagaimana cara mencari solusi di negeri ini. Insya Allah. Nah, karena itu, saudara, walaupun nasi sudah jadi bubur, tapi tidak ada kata terlambat bagi pemerintah.
Presiden Prabowo 1 tahun ini nggak memperhatikan saran-saran dari ulama untuk memakai pejabat-pejabat yang bagus. Mungkin beliau tersandra, mungkin ada suatu alasan yang kita tidak tahu, saudara. Ya sudahlah, maafat apa yang sudah berlalu biar dia berlalu. Nah, ke depan bagaimana cara mengatasinya? Tetap saya punya saran. Yang pertama, Prabowo harus memberhentikan Jokowi dan kroni-kroninya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, yang kedua, segera undang habaib yang istiqomah, undang ulama yang istiqomah, undang ormas Islam yang istiqomah, ajak diskusi. Saya yakin di Jakarta ada nih kiai-kiai yang pintar banyak. Ada majelis tingginya Fuhab Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, undang. Ada Kiai Haji Ainul Yakin dari Asyafi'iyah, ada Kiai Haji Alwi putra daripada Kiai Haji Abdul Rashid, ada Kiai Haji Amir Hamzah di Mampang sini, saudara. Oh banyak, ada Kiai Haji Lutfi Sawawi, banyak. Kalau saya mau sebutkan satu persatu, di Jakarta ini banyak ulama-ulama bagus. Di sekitar Jakarta nggak kalah, saudara. Ada Kiai Nasir Zain di di Bogor, ada kiai-kiai lainnya yang bisa diundang. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara, undang pimpinan pondok pesantren Sidagiri, undang itu pimpinan pondok pesantren Dalwa, undang yang Tebu Ireng, yang tambak berasnya, yang Lirboyonya, saudara, undang Al Anwar di Sarang, saudara, itu putra-putra daripada Mbah Maimun Zubair, undang itu ulama-ulama luar biasa, saudara. Di Madura ada auranya, saudara, Aliansi Ulama Madura, undang mau berapa? 100 ulama, 1000 ulama, 10.000 ulama, undang, ajak mereka ke Jakarta, diskusi bagaimana menyelesaikan persoalan negara, bagaimana cara membayar utang yang sudah lebih dari 10.000 triliun, bagaimana cara kembali menghidupkan BUMN yang bangkrut, bagaimana cara melawan semua sandra-sandra sehingga pejabat tidak bisa berkutik. Undang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran, tanya kepada ahli dzikir, tanya kepada ulama kalau kau tidak tahu. Bukan hanya dalam urusan sholat, puasa, haji, bukan hanya urusan ibadah maktoh, dalam urusan negara pun tanya ulama, saudara. Setuju tidak? Itu saja yang saya mau sarankan, saudara. 2, 1, segera singkirkan itu Jokowi dan kroni-kroninya. Insya Allah ulama di mana-mana akan merapat. Amin. Yang kedua, undang ulamanya, undang, saudara, undang itu ulama semua, ajak diskusi. Nah, pejabat yang termasuk mesti disingkirin Kapolri. Kapolri mesti dicopot, mesti diberhentikan, saudara. Loh, kenapa Habib benci? Bukan soal benci, saudara. Kita ini ngalami, saudara. Kita bentuk tim hukum. Semua orang-orang yang menghina ulama, menghina habaib, menghina nabi, saudara, menghina agama, menghina Quran, bahkan menghina Allah, semua kita sudah laporkan, saudara. 70 laporan lebih ke Mabes Polri, 1 pun tidak diproses. Ada apa, saudara? Sampai peristiwa di Pemalang, saudara, orang-orang yang sengaja merencanakan untuk membunuh saya, menghabisi saya, saudara, bukti semua sudah lengkap, sampai hari ini tidak diproses. Apa orang-orang penghina ulama ini semuanya dipiara sama Kapolri? Ada apa Kapolri tidak memproses? Jadi sekali lagi, maka itu yang seperti ini berhentiin. Kapolri yang lain bagus, saudara. Di Mabes Polri jenderal-jenderal yang bagus baik. Tanya Kiai Haji Ainul Yakin, tanya Habib Hanif, sudah banyak orang-orang top bintang 2, bintang 3, sudah banyak. Saudara, jangan diangkat yang model begini, apalagi yang terlibat KM50, jangan diangkat. Betul, takbir. Setuju Kapolri diganti? Setuju Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan? Setuju, takbir. Selalu. Itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, kalau ada nanya, Habib ini kondisi sekarang bagaimana? Jangan. Umat nggak usah ikut-ikut dan lain sebagainya. Indonesia, saudara. Dan jangan bergerak melakukan apapun sebelum ada komando dari ulama. Tapi kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah bisa tidak bisa diatasi lagi oleh siapapun kecuali oleh umat. Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama, siap turun? Siap bela agama? Siap bela negara? Menyumbang sedikit pikiran, apakah sudah tepat kita mewacanakan sebuah revolusi sosial, politik, ekonomi buat bangsa Indonesia, sebuah people power yang lebih radikal. Dunia ini setiap revolusi pasti menjungkir balikkan tatanan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang sudah mapan, sudah ada, menjadi tatanan yang lebih berbeda. Status quo yang ada digulingkan lewat violence atau kekerasan, dan tidak jarang kemudian menumpahkan darah. Dan jangan lupa ada sebuah istilah yang mengatakan betapa sering sebuah revolusi memakan anaknya sendiri. Maksudnya, sebagian para aktivis revolusi itu kemudian tewas karena pertempuran terbuka antara yang pro dan yang kontra, terjadi pertempuran sesama anak bangsa. Mereka yang merasa memperoleh kemenangan pun hanya mendapat Pyrrhic victory, yaitu istilah dalam pertempuran militer. Pyrrhic victory itu adalah kemenangan babak bundas, kemenangan penuh luka dan menghasilkan cacat abadi.
Jadi ibarat dua ayam jago yang bertarung sampai puluhan menit, yang kalah dan keok lari bersembunyi, dan yang menang tidak punya lagi kekuatan untuk mengejar yang kalah. Karena darah sudah terlalu banyak keluar dari leher masing-masing, leher ayam itu, ayam jago, kulit batok kepalanya sudah terkelupas karena dicokok atau dipatuk paruh atau cucuk masing-masing, akhirnya keduanya mati. Nah, situasi kondisi Indonesia dewasa ini bagi orang yang mau berpikir menggunakan nurani dan akal warasnya jelas tidak baik-baik saja ya. Kadang kita memang tidak baik-baik saja. Lihatlah misalnya demo 25 Agustus lalu. Para demonstran di depan DPR RI menuntut 9 hal. Pertama, turunkan Prabowo Gibran. Kedua, bubarkan Kabinet Merah Putih. Ketiga, bubarkan DPR RI. Keempat, hentikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Kelima, tangkap dan adili Fadlizon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal tahun 1998. Keenam, tolak rancangan kitab hukum undang-undang anti pemerasan RKHUP ya. Dan ketujuh, transparansi gaji anggota DPR. Kedelapan, batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR. Kesembilan, gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Nah, kalau boleh saya ingatkan, terus ada satu lagi, yang ke-10, yaitu adili segera seluruh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi sekeluarga. Kalau menurut Abdullah Hamawa, tokoh bangsa dan mantan ketua pengawas KPK, Jokowi dapat dihukum mati. Nah, pada demonstrasi susulan tanggal 28 Agustus yang datang lebih banyak lagi. Bahkan para demonstran bertahan sampai malam hari karena semangat juang yang tinggi demi perbaikan kehidupan bangsa di masa depan. Tetapi teman-teman polisi tidak pandai mengendalikan emosi sehingga terjadi pembunuhan secara sengaja pada 2 orang demonstran. Yang satu langsung meninggal karena dilindas oleh kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Pemuda itu bernama Afan Kurniawan. Sementara pemuda yang lainnya bernasib lebih baik, hanya patah kaki, bernama Muhammad Umar Amarudin. Seharusnya polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat, bukan malah melakukan unlawful killing, membunuh secara sengaja bangsa sendiri. Karena itu, si pembunuh berseragam kepolisian tadi itu, dia harus dikenakan hukuman maksimal. Kalau si pembunuh itu sampai bebas, maka kepercayaan rakyat yang tersisa buat Pak Polisi sudah tidak ada lagi. Kalau Presiden Prabowo tetap saja merasa nyaman, bahkan bahagia, punya Kapolri pilihan Jokowi, yaitu Listio Sigit Prabowo yang sudah usang, harus diganti beberapa tahun yang lalu, tetapi masih saja bergerak sesuai dengan aba-aba Jokowi, dan tetap dipertahankan oleh Prabowo sebagai murid setianya Jokowi, maka kita mau bilang apa? Apapun yang sudah dan bakal terjadi di Indonesia, kita tetap harus optimis melihat masa depan kita. Kalau Prabowo sudah tidak bisa jadi sandaran harapan bangsa, tidak ada salahnya kita melakukan talent scouting, mulai mencari siapa kiranya tepat untuk memimpin bangsa Indonesia pasca 2029 nanti. Jadi sampai sekarang Mas Prabowo ini luar biasa. Misalnya Budi Aristiadi yang jelas sekali sudah tidak layak ya, tetap dipertahankan, tidak di drop sama sekali. Kemudian Bahlil Lahdalia ini juga menghina rakyat kecil ya, luar biasa ya, juga aman-aman saja. Saya tidak ingin menyebut nama-nama lain, tetapi saya tidak paham. Sudah hampir 1 tahun, tidak ada perubahan yang berarti ya. Jadi masih sangat kompromistis dengan tokoh Solo itu ya. Lantas saya tidak tahu what kind of leadership kita punya sekarang ini ya. Jadi dari pendapat saya masih ada kesempatan Pak Prabowo, please ya silahkan ya. Cepat dilakukan rekonstruksi Kabinet Merah Putih Anda yang memberikan secercah harapan buat bangsa yang bingung sekarang ini. Tapi kalau Anda kelihatannya memang sudah mantap dan bahagia, ya tidak ada apa-apa, ya tidak ada masalah ya. Cuma tentu ya, Allah yang Maha Akbar, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Sempurna tidak akan mengizinkan ya, seorang pemimpin yang kuyang-kuyang saja, ke kiri ke kanan tidak jelas ya. Dan ini memang harapan kita. Saya bicara sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, karena kapan nanti kita bisa perbaiki bangsa kita ini, mumpung ada timing yang sangat tepat, punya presiden baru, lalu belakangnya militer, ya, sangat paham kepimpinan, sangat paham masalahnya, pengalaman internasional diakui ya, oleh dunia internasional juga. Tapi mengapa kok masih maju mundur? Jadi saya mohon maaf ya Pak Prabowo, walaupun Anda tidak pernah baca seperti sekarang ini, Anda terlalu sibuk ya. Tapi mungkin anak buah Anda bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.